Pernahkah Anda bertanya, bagaimana jika seorang pejabat tinggi negara menggunakan ijazah palsu? Apakah rakyat berhak mempertanyakan itu? Ataukah justru rakyat bisa dipenjara karena bertanya? Dalam negara yang demokratis, kebenaran bukan hanya dinilai moral, melainkan juga fondasi legitimasi kekuasaan. Itulah sebabnya ketika muncul dugaan penggunaan ijazah palsu oleh tokoh publik, apalagi pemimpin negara, maka pertanyaannya bukan apakah pertanyaan itu dapat dikriminalisasi sebagai pencemaran nama baik, atau sekadar apakah itu benar atau tidak, tetapi juga bagaimana negara meresponnya. Apakah publik berhak mempertanyakannya? Untuk membahas masalah ini, tonton video selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap warga negara memiliki hak untuk tahu bahwa para pemimpinnya memenuhi syarat yang sah dan jujur untuk menduduki jabatan publik. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang keaslian ijazah seorang pejabat, apakah itu presiden atau calon presiden, adalah manifestasi dari kepentingan umum, bukan serangan pribadi. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Maka ketika masyarakat atau aktivis hukum mengajukan gugatan ke pengadilan tentang keaslian ijazah, itu adalah hak konstitusional, bukan delik pidana. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik mendapat perlindungan hukum lebih kuat selama berkaitan dengan kepentingan umum. Sebaliknya, pasal-pasal karet seperti pasal 30 KUHP atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sering dijadikan alat untuk membungkam kritik. Ini menjadi problematis ketika kritik atau pertanyaan yang lahir dari kepedulian atas integritas pejabat justru dibingkai sebagai pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik pada dasarnya adalah delik aduan. Namun ketika negara ikut aktif melaporkan atau memproses laporan terhadap orang yang mempertanyakan keaslian ijazah pejabat, maka delik itu berubah menjadi senjata politik. Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan menjadi tameng kekuasaan. Hukum bisa menghukum siapapun, termasuk mereka yang menyebarkan informasi tidak benar. Tapi dalam konteks publik, penyebaran informasi yang dimaksud harus dibedakan antara hoax dan kritik berbasis dugaan rasional. Misalnya, seseorang menyebarkan informasi bahwa ijazah presiden palsu tanpa bukti apapun, hanya desas-desus, lalu terbukti motivasinya adalah fitnah. Itu bisa diproses hukum. Tetapi bila seseorang menunjukkan inkonsistensi di data, perbedaan tanda tangan,
dan keganjilan administrasi, lalu bertanya secara terbuka dan menggugat pengadilan. Itu adalah bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan, bukan kriminal. Dalam sistem hukum yang sehat, due process of law harus berjalan, termasuk dalam menilai apakah sebuah tuduhan berdasarkan atau tidak. Tetapi menuntut atau mengkriminalisasi orang yang bertanya tanpa membuktikan keaslian ijazah secara terang dan transparan adalah bentuk pembalikan logika hukum. Kasus ijazah palsu tidak berdiri sendiri. Ini adalah penanda bagaimana kekuasaan memperlakukan kritik dan transparansi. Bila pertanyaan tentang dokumen publik saja dianggap mencemarkan nama baik, maka demokrasi telah kehilangan jantungnya. Politik hukum di era ini tampak lebih berpihak pada perlindungan kekuasaan ketimbang pemberdayaan warga negara. Ini sangat berbahaya, karena ketika warga negara takut bertanya, kekuasaan bisa berjalan tanpa kendali. Padahal hukum seharusnya menjadi pelita, bukan menjadi belati. Negara yang kuat tidak takut pertanyaan. Pemimpin yang legitimit akan menjawab, bukan membungkam. Maka dalam kasus ijazah palsu, hukum harus memihak pada transparansi. Jangan biarkan hukum digunakan untuk membungkam suara rakyat yang ingin tahu kebenaran. Kita tidak sedang membicarakan ijazah sebagai selembar kertas. Kita sedang berbicara tentang integritas, kredibilitas, dan hak publik untuk memastikan bahwa pemimpinnya bukan hasil rekayasa, melainkan hasil pemilu yang jujur dan adil, yang berbasis syarat hukum yang sah. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video kami selanjutnya di channel ini.